Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Erma Fitriawati dengan NPM 182165105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di dalam sejarah pemikiran ekonomi terdapat beberapa aliran pemikiran, yaitu salah satunya aliran neoklasik. Di dalam pemikiran aliran neoklasik terdapat dua bagian, yaitu aliran neoklasik 1 dan aliran neoklasik 2. Selanjutnya, di dalam aliran neoklasik 1 terdapat 3 mazhab, yaitu ada mazhab Austria, mazhab Lausanne, dan mazhab Cambridge. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tokoh dari salah satu mazhab, yaitu di dalam mazhab Austria. Mazhab Austria sendiri yaitu mazhab atau cabang ilmu ekonomi yang ahli ekonominya berasal dari Vienna, Australia, dan yang mendukung dan memfokuskan kepada konsep Parcina. Tokoh-tokoh dalam mazhab ini yaitu yang pertama ada Karl Menger, yang kedua Friedrich von Wieser, dan yang ketiga yaitu mengenai Eugen von Bauer. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Eugen von Bauer. Beliau lahir di Brno, Austria pada tanggal 12 Februari tahun 1851. Nama lengkap beliau yaitu Eugen Ritter von Bauer, atau beliau lebih sering dipanggil dengan panggilan Bom. Beliau merupakan anak bungsu. Ayahnya yaitu bekerja sebagai wakil gubernur dan ibunya bekerja sebagai pegawai negeri di Austria. Hobi beliau sejak kecil yaitu mendaki gunung, bermain selo, dan bersepeda untuk mengelilingi desa. Lalu pada tahun 1880 beliau menikahi adik dari sahabat karibnya sendiri, yaitu adik dari Friedrich von Wieser. Namun sayangnya pernikahan beliau dengan istrinya tidak memiliki keturunan. Dan selanjutnya itu kegemaran beliau yang lain, yaitu beliau menyukai kontroversi dan beliau suka atau sering mengkritik teori-teori orang lain. Pada tahun 1875 beliau berkuliah di Universitas Vienna, dan saat menjadi mahasiswa beliau belajar hukum, ilmu administrasi, dan ilmu politik. Namun karena keluarganya mengalami kesulitan biaya, akhirnya beliau memutuskan untuk menempuh karir atau mencari pekerjaan untuk membiayai perkuliahannya. Setelah mengalami atau mencari pengalaman bekerja dan juga menuntaskan pendidikannya sekian lama, akhirnya pada tahun 1880 beliau mendapatkan gelar profesor dan diangkat menjadi profesor di Universitas Innsbruck. Namun setelah itu pemerintah justru memberi beasiswa terhadap beliau untuk sekolah di luar negeri dan mempersiapkan diri beliau untuk sebagai pengajar di Universitas Heidelberg, Leipzig, dan di Universitas Jena di Jerman. Setelah beliau mengajar, akhirnya beliau karena keahlian ekonominya yang hebat, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan selama 3 kali berturut-turut di Austria. Yang pertama beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 1893, lalu yang kedua beliau menjabat pada tahun 1896, dan yang terakhir beliau menjabat pada tahun 1900. Dan beliau memiliki peran penting dalam menata kondisi keuangan di Austria. Selanjutnya mengenai prestasi-prestasi beliau. Yang pertama, beliau semakin terkenal karena setelah pada tahun 1884 beliau menerbitkan buku yang berjudul The Capital and Interest. Buku tersebut berisikan tentang pengkritikan terhadap Marx. Dia membahas terkait sejarah teori bunga sejak masa purba dan membahas teori eksploitasi Marx dan sosialis lainnya. Namun tidak lama kemudian beliau menerbitkan bukunya yang kedua yang berjudul The Positive Theory of Capital. Lalu pada tahun 1986 kritikan terhadap Marx diterbitkan lagi dengan buku yang berjudul Marx and the Close of His System. Lalu pada tahun 1904 beliau meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan karena beliau
diperintahkan untuk sepenuhnya menjadi profesor di Universitas Vienna bersama dengan temannya yaitu Wieser dan Filipovich. Secara politik, beliau adalah penganut liberal dan anggota independen parlemen Austria. Dia percaya perubahan dari atas yakni perubahan aristokrat. Dia mendukung perdagangan bebas, skema jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan untuk kaum kelas buruh. Lalu kehidupan Bohm berhenti karena beliau meninggal pada tanggal 27 Agustus 1914 tepat pada umur 63 tahun dan tepat pada Perang Dunia I dimulai. Lalu selanjutnya mengenai bantahan atau pendapat again kepada bantahan dari teori Marx. Yang pertama yaitu kenyataannya pengusaha atau kapitalis, investor dan pemilik tanah harus menunggu untuk menerima bayaran mereka. Artinya mereka harus menunggu mendapatkan laba dan profit. Lalu yang kedua, bagaimana dengan yang buruh yang dikerjakan? Seharusnya mereka dibayar setiap 2 minggu sekali tanpa peduli apakah produk mereka laku terjual atau tidak. Tapi pada kenyataannya pemilik modal selalu membayar itu di muka gaji karyawan. Kesimpulannya, Bohm mengatakan bahwa pekerja tidak bisa menunggu karena mereka akan terus bergantung kepada para pemilik modal atau kapitalis. Itu, Bohm membantah Marx dengan mengatakan bahwa pekerja yang dibayar dengan nilai atau produk yang mereka yang telah dipotong, sedangkan bunga dan profitnya akan kembali kepada kantong kapitalis. Baik, yang terakhir yaitu mengenai sumbangan pemikiran ekonomi menurut Eugen von Baumbach. Pemikiran atau sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Eugen yang pertama yaitu kapitalis memiliki risiko lebih tinggi daripada pekerja. Mengapa? Karena contohnya ketika suatu perusahaan bangkrut, maka kapitalis harus menanggung biaya finansial dan juga membayar buruh pekerja. Bahkan kekayaan mereka akan hilang karena untuk membayar kerugian-kerugian dan membayar pekerja. Beda halnya dengan pekerja hanya menanggung kerugian bahwa akan kehilangan resiko pekerjaan. Teori yang kedua yaitu teori kapitalis non-Marxis, yaitu bahwa fokus utama kapitalisme seharusnya adalah pada modal. Yang dimaksud kapital di sini yaitu tabungan, investasi, teknologi, barang modal, produktivitas, dan pengetahuan. Namun tetap ada perbedaan pandangan antara Eugen dan Marx. Jika Marx itu memandang bahwa kapital itu negatif, tetapi Bohm pada aliran Australia ini mengakui bahwa kapital merupakan penyelamat untuk buruh dan semua kelas manusia ini merupakan kunci standar hidup yang lebih tinggi. Lalu pemikiran Bohm yang terakhir yaitu mengenai kunci pertumbuhan ekonomi. Pada aliran klasik atau pada era Adam Smith, beliau lebih memfokuskan pembagian kerja sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun pada mazhab Austria ini lebih menekankan kepada tabungan dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara teknis yang diukur dengan kuantitas, kualitas, keragaman barang dan jasa. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai sejarah dari Eugen von Baumbach. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.